Oke Bang Marcel, sebelumnya apa kabar Bang? Kabar selalu baik dan bahagia dong. Gimana nih belakangan ini Apa? banyak banget yang bisa ngungkapin soal sertifikatnya Bang Marcel. Ngungkapin? Lagi-lagi dan lagi-lagi. Iya. Ya buktiin aja kalau emang itu settingan. Nih kalau terbukti itu settingan, yang bilang itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau deh. Sumpah demi Allah Azza wa Jal. Kalau dia berhasil buktiin itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau. Buktiin aja. Karena itu kan fitnah lagi-lagi kan. Lagi-lagi nyari panggung, fitnah. Aduh. Kalau ngomong doang gue juga bisa bilang, orang-orang yang bilang gue dan Mas Udin settingan itu dulunya cewek, sekarang jadi cowok, jadi transgender. Udah tahu kah berarti yang bilang itu? Nggak tahu siapapun ya, siapapun yang bilang itu settingan, kalau asal ngomong doang kayak gitu, gue juga bisa bilang asal ngomong. Berarti yang mereka itu dulunya tuh cewek, sekarang jadi cowok gitu. Atau kalau dia cewek, dulunya cowok, sekarang jadi cewek gitu. Kan simpel lah, kalau asal ngomong doang bisa. Oke. Bang Marcel beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Ferdian nih, Bang Ferdian, Ferdian. iya, betul. Dalam agenda apa mungkin bisa dijelaskan? Itu agenda project kolaborasi YouTube, collab YouTube. Oke, Kak Ferdian sendiri udah ngomong bahwa emang nama kamu ada di IBH itu dan Ya, tanpa- memang nyatanya memang ada nama asli kamu. Iya, tanpa Ferdian ngomong pun ya masyarakat juga bisa ngecek itu dari tahun 2012. Ada, memang ada. Cuma kan aneh kan, terbukti kan fitnah-fitnahannya kan. Katanya nggak ada, nama aslinya juga nggak ada, nama Marcel Rival nggak ada. Ya lagi-lagi fitnahan kan. Mereka kayak gitu emang buat nyari panggung doang. Sempat Bang Ferdian bilang katanya Bang Marcel ditegur juga ya perihal penggunaan nama panggung di Iya, sertifikat. Apa? Oh iya, Hmm. bukan ditegur, kayak ditanya doang sih. Sel, nama sertifikat siapa gitu? Kok Marcel Rival nggak ada? Iya, nama asli gitu pakainya. Oh ya udah gitu kan. Gitu doang. Berarti memang maksudnya tujuan untuk membuat sertifikat yang nama panggung itu apa Bang Marcel sebenarnya? Untuk dibawa-bawa, Oh, untuk dibawa. untuk dibawa daminya gitu, untuk dibawa karena saya khawatir yang aslinya itu rusak. Dan juga nama asli saya kan privacy tadinya kan, privacy. Nah maka dari itu saya nggak tunjukkan yang aslinya, saya damiin pakai nama panggung gitu. Nah, ketika bawa daminya itu kamu sudah bilang mungkin sama Kak Ferdian aku Enggak, belum kenal gitu sama Ferdi, oh gitu. belum kenal. Cuma kan bagi saya kan itu nama saya juga, kecuali saya buat sertifikat itu buat nama orang lain, itu pemalsuan baru. Ini kan buat saya juga. Marcel Rival saya, nama asli saya gitu. Iya. Nah, udah dibilang ada, sudah cukup lega kah kamu? Berarti kamu sudah berhasil membuktikan ke orang-orang bahwa kamu itu benar. Sudah cukup lega kah atau gimana? Iya, tanpa saya membuktikan pun masyarakat bisa ngecek kok. Gitu kan kebenarannya bagaimana gitu. ibhcenter.org kan bisa diakses semua orang. Cuma kan mereka itu kemarin yang nyari nggak ada, nggak tahu cara nyarinya. Di situnya nomor anggota tapi nyarinya pakai nama. Kan aduh. Ya kayak gitulah, mungkin nggak ngerti internet mungkin ya, gaptek mungkin. Oke. Bang Marcel cuman kan sempat juga dibahas gitu. Berarti Bang Marcel sendiri memang ini klarifikasi aja. Berarti Bang Marcel ini memang muridnya Pak Yan Nurindra untuk Reiki ya, Reiki. bukan untuk IBH-nya. Bukan, kan dari dulu saya bilang gitu juga. Saya IBH itu belajar ke teman saya satu lagi, trainer dari IBH. Gitu, trainer IBH. Dan katanya sertifikatnya beli, tunjukin bukti saya beli, boro-boro saya beli. Duit aja buat ikut pelatihan nggak ada. Makanya saya ikut-ikut ngekrung, kenal sama teman saya, ikut pelatihan dia, saya dikasih sertifikasi IBH setelah dites sama dia. Gitu. Berarti pada saat itu berarti kan terdaftar sejak 2012 ya? 2012. Berarti pada saat itu posisinya Bang Marcel masih sekolah atau gimana? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Masih Ya? sekolah. Reiki juga. Reiki juga. Memang pada saat sekolah itu saya udah ikut-ikut seminar, workshop banyak. Berarti 3 sertifikat Reiki itu pas diambil pas masih muda juga ya Pas sama. masih ya? muda. Iya betul. Lanjut. Yang soal pelaporan Bang Firdaus ada Bang Marcel akan dipanggil besok, benar nggak? Enggak tahu ya, belum ada sampai sekarang. Surat panggilannya belum ada. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak sih Kak, Firdaus ini lagi dilaporkan seseorang dengan penistaan agama. Oh nggak tahu, saya nggak ngurusin hal yang nggak penting soalnya. Iya bagi saya itu mah angin lalu aja.
hal-hal yang nggak penting kayak gitu kan saya nggak terlalu fokus ke arah sana sih. Saya lebih penting mengedukasi masyarakat Indonesia. Saya lebih fokus masyarakat Indonesia nih udah tersampaikan belum edukasi saya gitu aja sih. Kalau untuk orang-orang yang nyari panggung atau orang-orang yang bikin-bikin drama, fitnahan itu hal-hal yang nggak penting bagi saya. Soalnya masyarakat Indonesia tuh juga bisa melihat lah, bisa membuktikan sendiri mana fitnah yang nggak ada buktinya, mana fakta yang jelas ada buktinya gitu. Bang Marcel cuman terdaftar di IBH sebagai anggota di IBH sejak tahun 2012. Berarti Bang Marcel sendiri di IBH itu seaktif apa sih? Karena kan Bang Ferdian sendiri kan pengurus, masa tapi baru ketemu kemarin itu. Iya, saya ketemu Ferdian itu jadi trainer doang. Kalau untuk deket ya baru kemarin ini. Karena kan dulu nggak dikenal, saya bukan siapa-siapa kan. Saya cuma peserta biasa. Ketemu Ferdian itu pertama kali kalau saya pribadi di IHS namanya, Indonesian Hypnosis Summit. Acara pertemuan para praktisi hipnotis 1 tahun sekali. IHS. Nah, saya ikut terus tiap tahunnya. Dulu ada 2 atau 3 tahun, saya agak lupa ya, karena udah cukup lama juga. Pertama kali ketemu Ferdian sebagai trainer tuh di situ. Cuma saya nggak masuk kelasnya Ferdian. Saya masuk ke kelas trainer lain di situ gitu. Gitu sih. Tapi Bang Ferdian sendiri nggak sadar ya kalau Bang Marcel sendiri masuk kelasnya dia? Saya nggak ikut kelasnya Ferdian. Oh gitu, ketemu Saya doang berarti? ketemu, kan di IHS itu ada banyak trainer nih, ngumpul dari satu, termasuk Pak Yan Nurindra juga, almarhum ada di situ juga ngajar. Nah, saya masuk ke kelas-kelas dokter-dokter lain gitu, trainer-trainer lain gitu sih. Kalau untuk Ferdian, saya baru deket ya baru-baru ini, Bang Ferdian itu. Di entertain setelah dikenal pesulap merah ini. Gitu. Jadi peserta doang kalau IBH. Oh, peserta doang? Iya, murid salah satu member gitu. Terkait sang istri katanya sakit, apa benar itu Bang Marcel yang kena santet yang Enggak, itu fake banget itu, fitnah. Ada aja. Istri kena santet sembarangan. Enggak, istri saya tuh kemarin ikut saya. Dia kan khawatir itu loh. Saya udah nggak lama, saya pulangnya seminggu sekali. Ya kan? Khawatir dia, ngapain aja sih nggak pulang-pulang. Ikutlah seminggu full dari pagi ke pagi kerjaan saya itu. Pas pulang-pulang dia sakit demam berdarah. Demam berdarah mungkin karena kecapean juga ya, gitu sih. Gak ada kena santet sembarangan, itu mah berita-berita nyari clickbait aja. Gimana tuh udah bilang dengan berita-berita mencari clickbait gitu, kamu ada niat untuk seberapa kesel ketika kamu dibilang istri kamu kena santet? Ya saya emang nggak penting, karena hal yang nggak penting itu lagi-lagi hal yang nggak penting. Ya mungkin mereka nggak bisa nyari berita menggunakan fakta, akhirnya pakai clickbait yang bohongan-bohongan kayak gitu. Jadi ya mungkin cara nyari uangnya mereka dengan cara berbohong seperti itu mungkin, maybe. Ya pasti ada aja orang-orang yang sebenarnya itu ada, pasti mungkin itu omongan dari orang-orang halu. Iya. Karena kan dari dulu kan saya di fitnah tuh yang katanya pembaca tarot, saya pernah lihat tuh beritanya. Katanya, wah pesulap merah nih dalam kondisi bahaya gitu kan. Ayo bilang ada yang pesulap merah nih, ada yang udah menyantet. Hei, ditunggu santetnya. Ditunggu. Mana bahaya? Malah sekarang malah saya punya kantor nih. Apa kabar? Apa kabar? Apakah ini disebut berbahaya? Ayo main ke kantor saya lah sini, biar saya ajarin tarot yang bener. Oke, Bang Marcel, ini ngomong-ngomong soal Mbak Tika yang kemarin ngikutin kegiatan Bang Marcel kan sampai apa sakit ya Bang ya? Iya. Dari pagi. Ini kru saya juga sakit, tapi udah sembuh lagi. Oke. Sakit apa kau coba? Dia demam dia kemarin. Karena memang bener-bener pagi ke pagi loh jadwal kita. Pagi selesai jadwal pagi, siang selesai jadwal siang, sore malam. Bener-bener sehari yang ngajak kegiatan Bang ikut kegiatan Bang Marcel itu dari Bang Marcelnya sendiri atau Mbak Tika? Istri saya sendiri yang dia mau ngikut karena kan khawatir gitu kan. Iya, khawatir jangan-jangan tidur di mana nih, pulang di mana gitu. Ya saya ajak, saya emang gak ada yang ditutup-tutupin gitu. Saya ajak, ternyata dia kecapean sendiri. Karena kan kalau sayanya kan aktivitas, kru-kru saya juga bawa alat, sedangkan dia di lokasi ya makan, duduk, jadi nggak ada, kurang aktivitas, kecapean juga. Ikut-ikut di dalam mobil kan, mobil juga banyak barang, sempit. Nah mungkin itu dia capek. Berarti udah ke dokter Bang? Udah dikasih, udah perawatan demam berdarah juga. Terus lalu mungkin responnya dari dia setelah ngikutin kegiatan Bang Marcel kan itu apa? di
terlepas dari kecurigaan segala macam udah ngikutin kegiatannya itu gimana dia sekarang? Mungkin Dia sekarang sih khawatir, lebih khawatir. justru lebih khawatir. Enggak kan, karena kan saya genit-genitan itu emang ngebangun branding ya. Saya kan ngebangun branding nakal-nakalan dari awal ketemu dia, awal kenal sama istri saya tuh, dia udah tahu saya ketika kerja tuh ngebangun branding genit-genitan gitu kan. Nah ketika dia ikut kerja ternyata banyak fans-fans wanita yang fotonya mepet-mepet gitu kan. Nah dia ngelihat di situ lebih khawatir lagi, wah takut pesulap merah nih ngerespon ketika di DM sama atau di tag sama fans-fans wanita ini gitu. Kan seksi-seksi banget kalau apalagi jadwal-jadwal malam ya. Fans wanita itu seksi-seksi banget, ada yang meluk-meluk dan sebagainya. Jadi waktu ikut kegiatan panjang hari itu lebih itu ya, lebih kayak lebih was-was, jadi sekarang lebih sering Santai. ngecekin inbox Instagram sih gitu. WhatsApp ya. Tapi media sosial dipegang istri juga berarti? Enggak. Cuma kalau pas ketemu aja jadi ngecek nih, kamu aku cek gitu. Dicek satu, ini siapa nih? Ini siapa? Ya gitu sih. Kak, Kocak jadi. dengan kayaknya semua tuh lagi berpihak kepada kamu nih, dengan kamu kantor baru, Rara juga nggak ada kabarnya sekarang si Pak Mamujan, Firdaus malah dilaporin gitu Iya. kan. Kamu gimana nih tanggapannya? Semua kayaknya lagi berpihak banget di kamu nih gitu. Saya nggak gimana, saya tuntutannya tetap satu. Mas Udin mengakui Iya, pengobatannya Udin. itu trik. Mas Udin, Anda tinggal akuin doang kalau yang tisu kebakar tanpa api dan transfer ke kelapa itu adalah trik. Selesai udah, permasalahan udah selesaikan, itu doang yang saya tuntut. Kayak pembuktian ini malah jadi ke sertifikasi, fitnah sertifikasi. Ada lagi fitnah bapak angkat. Sejak kapan itu kok jadi kemana-mana sih? Ini kan aneh, padahal intinya kan ayolah siapapun nih ya, dukun-dukun yang bisa ngebakar tisu tanpa api, gue beliin apapun yang dia mau deh, yang nggak pakai kimia-kimiaan ya, yang pakai ilmu gitu. Tisunya dari gue yang naro, silahkan bakar, kalau kebakar gue beliin apapun yang dia mau deh. Kan gitu sebenarnya intinya. Dari Ini malah kemana-mana. Dari Polda Blitar belum ada kabar lagi. Nah itu saya masih tanya terus kok. Maksud Apa saya, terakhir ada update? nggak ada, belum ada, masih di cross check sama tim ITE-nya. Karena kalau misalkan fix nggak naik, saya akan laporkan balik langsung. Fix ya itu Fix ya. langsung ya. Laporkan balik Saya ya. pastikan ya, ketika ada saya nanya nih kabar gimana, nggak naik, nggak deliknya nggak masuk, nah, langsung saya laporkan balik. Kamu sudah berapa kali ngomong begini loh? Berarti benar. Iya beneran, emang beneran. Karena iya, Polda Jatim ya. Oh iya, Polda Iya Jatim. Jatim. Iya. Nah karena dari dulu saya mau ngelaporin Mas Udin konten hoax, saya bukan korban. Saya mau ngelaporin penipuan karena banyak merugikan. Dengan dari pengobatannya itu orang kan jadi percaya seolah-olah beneran disantet, ya kan? Walaupun nggak merugikan secara uang, secara akal sehat merugikan. Jadi transfer ke kelapa seolah-olah kan orang jadi percaya, wah ini pembersihan nih, ada yang nyantet. Nah yang kayak gitu-gitu kan, itu saya laporin penipuan nggak bisa juga, saya bukan korban. Maka dari itu ketika dia melaporkan saya, wah alhamdulillah sekali saya jadi ada delik. Sampai batas kapan kamu ngasih waktu? Maksudnya kan pasti ada batasannya, maksudnya sampai kapan kamu mau ngelaporin dia? Kan polisi masih ngegantung juga nih, mesti Iya, update. sampai dapat kabar dari polisi. Oh itu tidak Nggak tahu, iya. waktunya Tergantung tidak bagaimana ditentukan. polisi ya. Tergantung bagaimana polisi. Kan banyak yang keterusannya gimana kok nggak saling naik ke meja hijau gitu kan, nggak persidangan. Ya karena memang deliknya saya nggak masuk. Kalau bagi saya ya, saya nggak ada delik apapun. Terus juga laporan deliknya naik atau enggak, dilanjutin atau enggak, belum ada kabar sampai sekarang. Rencananya mau di sini apa di Jawa? Apa? Laporinnya kalau seandainya. Laporannya? Iya di sini. Oh di sini ya. Bang? Iya, biarin dia yang suruh kesini gantian. Capek lu. Kita juga Coba bisa rasakan juga. ya. Ke sini ke Jakarta tanpa ada yang membiayai. Kayak yang saya rasakan dulu. Sekarang difitnah lagi ada yang membiayai saya ke Blitar. Nah, kalau memang misalkan ada, tunjukin bukti transfernya, siapa orangnya. Kalau ada silahkan. Saya pastikan kalau misalkan ada yang berhasil membuktikan, saya beliin apapun yang dia mau deh. Ini fitnahan ini nggak ada buktinya sampai sekarang. Iya. Kalau dibiayain ngapain saya naik kereta? Naik aja pesawat. Naik kereta lama, 14 jam lagi. Ekonomi lagi saya naiknya. Iya, bayangin teman saya yang ucuk itu kan gendut. Itu kita nyari-nyari kursi yang ini loh, yang kosong buat kita tiduran. Di kursi ekonomi kan lurus banget itu. Iya. Iya, waduh.
Tapi Bang Marcel emang kaji kalau nanti Bang Marcel mengadukan Gus ke polisi gitu, kan pasti kan nanti ada prosesnya panjang gitu Iya. kan. Apa nggak mengganggu ke pekerjaan itu Bang? Ya, sekali lagi tujuan saya kan bukan untuk terkenal atau dapat banyak pekerjaan. Tujuan saya adalah pembuktian atau mengedukasi masyarakat. Jadi saya utamakan tetap yang itu sih. Maksudnya proses kayak pemeriksaannya kan pasti Tetap saya ada utamakan episode berepisode Saya biasanya. utamakan yang pemeriksaan. Oh gitu. Iya. Tetap. Bang Marcel, cuman ini ada pertanyaan sebenarnya. Bang Marcel sendiri kan belajar Reiki berarti dari kecil ya. Reiki itu kan bentuknya Betul, energi betul. gitu. Iya. Berarti Bang Marcel sendiri percaya nggak sih mungkin ada kejadian-kejadian yang memang di luar nalar dengan bentuk energi? Enggak, kalau Pak Yan Nurindra itu mengajarkan Reiki itu secara ilmiah. Pak Yan Nurindra itu orang yang ilmiah banget. Semuanya dihubung-hubungkan dengan pikiran. Jadi di fakta pikirannya kayak gini gitu. Bahkan dalam kebal-kebalan atau dalam pertunjukan apapun, Pak Yan Nurindra ini selalu menggiringnya ini penjelasan ilmiahnya kayak gini loh, faktanya kayak gini. Jadi bukan kegoib-goiban kalau Pak Yan Nurindra. Nggak ada tuh Reiki, Pak Yan Nurindra ngajarin ada cahaya yang masuk, nggak ada. Ada energi dan sebagainya. Dia menjelaskan secara ilmiahnya energi manusia seperti apa, bukti fakta yang dipercayai di Reiki seperti apa. Saya pribadi tuh nggak percaya Reiki banget gitu. Nggak, karena menurut orang Barat Reiki itu kan hoax bagi orang Barat. Tapi bagi orang kepercayaan Jepang, Reiki itu asli, bener. Nah, saya ada di tengah-tengahnya. Kalau ada orang yang membicarakan Reiki dari sudut pandang orang Jepang, saya bisa masuk. Ada yang membicarakan dari sudut orang Barat, saya bisa masuk. Karena itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Sama kayak Ruqyah juga orang Barat bilangnya itu sugesti doang. Nah, bagi saya Ruqyah ya dalam Islam ada kepercayaannya sendiri. Bagi orang Barat ada kepercayaan sendiri. Jadi saya bisa ngambil dari dua sisi. Saya di tengah-tengah. Saya cuma pembelajar aja jadinya. Oke Kak, tapi bisa jelasin nggak sih Kak, sebelum kamu dapat sertifikat itu kamu ngapain aja, belajar apa Pelatihan. aja, berapa lama gitu, bisa dijelasin nggak sih? Oh, Kak? kalau berapa lamanya itu sama Pak Yan Nurindra itu pengambilan sertifikasinya sehari. Oke. Sehari aja. Belajarnya itu Dan seharian. Reiki 1, 2, 3 diajarin full, aturmen-aturmennya dan sebagainya. Nah, kalau untuk saya mau pelajari Reiki-nya itu sendiri kurang lebih sebulan, 2 bulan. Sebelum ketemu Pak Yan ya, saya udah mulai tertarik sama dunia energi-energian gitu, pengobatan-pengobatan alternatif, bukan Reiki doang. Saya belajar quantum touch. Jadi ada ngumpul-ngumpulnya dulu kita tuh. Ngumpul seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu kan. Ngobrolin tentang quantum touch tuh penjelasannya seperti apa. Terus juga Reiki kayak gimana, EFT kayak gimana gitu. Jadi banyak yang dia pelajari. Untuk pengambilan sertifikasinya itu 1 hari doang. Oke, Kak, kamu di YouTube kamu ada program baru nih, Grebek Magic ya, kalau Iya. nggak salah. Akan banyak lagi. Iya, itu gimana tuh Kak? Yang ada dulu deh. Apa itu Grebek Magic Grebek- itu apa? Grebek Magic itu adalah, kan kalau ilmu merah edukasi. Ya. Grebek Magic itu adalah hiburan. Jadi hiburannya. Jadi konten magic yang saya sajikan langsung ke masyarakat umum. Jadi kayak ada orang kondangan, ada nikahan, saya datang tanpa diundang. Terus main sulap di sana. Terus juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari orang langsung kan bisa saya jawab juga nantinya tentang perdukunan dan sebagainya. Terus juga nanti ke pesantren, ke sekolah-sekolah gitu-gitu sih. Jadi intinya menggerebek tempat tanpa diundang, terus main magic di sana gitu. Apa yang membuat kamu mau melakukan itu? Untuk menegaskan ke masyarakat keajaiban seharusnya menciptakan kebahagiaan bukan kerugian. Oke. Iya, karena kan selama ini kan banyak kan, ya dengan nggak adanya edukasi banyak yang menganggap sulap itu trik doang, pembohongan publik, akhirnya dipakai oleh perdukunan trik sulap untuk merugikan masyarakat umum gitu. Nah, dengan terkotorinya trik-trik sulap ini yang digunakan oleh perdukunan, saya berusaha membersihkan lagi. Keajaiban itu seharusnya menciptakan kebahagiaan bukan kerugian gitu. Bang, berarti maksudnya grebek, jadi kalau orang yang paranormal yang lagi praktek gitu terus di grebek gitu maksudnya? Bukan dong. Gimana sih? Ini grebek magic tuh ini. Gimana sih? Datangin tempat-tempat umum kayak restoran, Nah. terus sekolah, untuk nunjukin keajaiban itu kayak gini loh harusnya. Menciptakan kebahagiaan gitu. Oke. Bukan. Kalau grebek-grebek itu nggak beretika kalau asal-asal grebek orang tanpa diundang. Saya kan selama ini kan pembuktian selalu diundang merekanya kan. Oke. Makanya selalu
Saya tetap mementingkan etika lah. Dan dulu banyak tuh kan, datang lu kalau berani ke channel ini, channel ini. Lah kan nggak diundang saya sama mereka, kecuali diundang merekanya yang ngundang, saya datengin baru. Gitu. Berarti ini seperti menghidupkan dunia magic lagi ya? Iya, kembali mengingatkan keajaiban itu seharusnya dipakainya aslinya untuk hiburan loh, bukan untuk pengobatan gitu. Bang Iya. Marcel, ada juga yang kemarin kan sempat bahas tentang statement Bang Marcel yang katanya disiapkan arena pembuktian di Polda Jatim gitu. Ternyata Polda Jatim bilang nggak ada arena pembuktian yang disiapkan. Nggak ada. Gimana? Itu pelintiran artikel berita itu. Saya kan bilang Polda Jatim tadinya sebelum Mas Udin mau ngelapor, ya kan? Polda Jatim bilang udah daripada buat laporan pembuktian aja. Nanti yang ininya loh apa? Yang penyidiknya bukan Polda Jatim, yang penyidiknya itu bilang pembuktian aja. Nanti saya sediain di sini deh. Nih saya ketemuin sama Mas Marcel. Dianya nggak mau Mas Udin. Akhirnya tetap pengen laporan gitu. Bukan Polda Jatim udah menyiapkan, itu pelintiran berita tuh. Coba cari deh omongan saya yang bilang Polda Jatim sudah menyiapkan, nggak ada. Jadi Polda Jatim itu ingin mengadakan arena pembuktian ketika Mas Udin mau membuat laporan. Daripada lu buat laporan, gue bikinin arena nih sini. Lu nanti panggil media-media nih. Daripada panjang kasusnya, Mas Udin nggak mau, akhirnya bikin laporan. Jadi nggak jadi dibuatin itu gitu. Pengen jadi pihak penengah maksudnya. Iya betul, Polda Jatim. Bukannya udah, ini kan pelintiran berita. Polda Jatim ini juga WhatsApp saya loh. Mas Marcel bener ngomong kayak gini. Pas saya baca artikelnya, wah kampret bener. Gak ada, padahal saya ngomong itu judulnya doang. Pas isinya tuh beda lagi. Jadi judulnya doang tuh, judul berita. Di screenshot kan kacau ya. Itu saya udah ditegur juga sama Polda Jatimnya kok. Saya dapat info ya, beritanya udah ditegur. Mas Marcel perihal apa namanya? Kok mati lampunya? Baterainya habis. Apakah ini goib? Energinya bentrok. Perihal statement, kalau nggak salah statementnya Bang Marcel yang debus itu awalnya hiburan, iya bukan? Iya betul. Debus itu seni budaya. Seni budaya awalnya hiburan di saat orang-orang belum ada TV dan Iya, handphone, itu benar betul, statement Bang benar. Marcel. Cuman kemarin juga sempat diluruskan bahwasanya dari Kesultanan Banten sendiri berbicara debus ini memang awal mulanya bukan ke sana, tapi awal mulanya dakwah. Gimana menurut Bang Marcel? Lah, iya memang begitu. Jadi dakwah yang disisipkan dalam seni hiburan. Jadi kan dalam dunia hiburan ini kan ditonton banyak orang. Nah itu ingin berdakwah, kayak misalkan saya udah bilang kan, kayak yang filosofi debus yang lidah dipotong. Itu kan ingin menunjukkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih kejam daripada senjata-senjata ini. Jadi lidah kamu itu lebih tajam daripada sajam gitu. Dakwahnya dari sisi itu. Cuma kan sekarang orang nggak melihat sisi dakwahnya lagi, malah dipakai oleh perdukunan untuk penjualan jimat, teknik-teknik kebalnya, ya kan? Nah itu yang perlu saya luruskan kan. Kayak saya bahas air keras, saya nggak bongkar rahasianya. Saya tetap bilang kalau ada yang menggunakan ini untuk hiburan, ya hormati. Tapi kalau misalkan ada yang menggunakan ini untuk penjualan jimat, bongkar aja rahasianya. Karena di Indonesia di pasal 546 tidak boleh penjualan atau membagikan jimat. Gitu. Tapi mereka ngelaporin kamu udah tahu kan Yang mana? Debus Banten. Debus Enggak. Banten. Ya udah ngelaporin kamu ke Mabes. Tapi nggak masuk juga sih. Nggak tahu, iya. Nggak ada kelanjutan sampai sekarang. Iya, makanya nggak tahu deh. Saya nggak ngurusin hal yang nggak penting soalnya. Lagi-lagi kan, itu orang-orang yang nggak paham debus. Orang saya banyak teman-teman praktisi debus kok, Cirebon. Saya banyak praktisi-praktisi debus, saya juga konfirmasi. Ini saya udah aman banget aja, masih aja ada yang melintir faktanya kan. Iya makanya, saya berusaha membersihkan seni debus dari oknum-oknum yang mencemarkan nama baik debus. Tapi di pelintirnya malah seolah-olah menghina debus. Mana video saya yang menghina debus coba? Kalau ada, silakan buktikan. Berarti memang itu seni pertunjukan ya, memang tidak ada energi-energi juga di situ. Nggak ada. Bang Marcel sendiri berarti secara pribadi emang nggak percaya juga adanya. Mungkin Kan nggak percaya, saya mau praktisi loh. Saya baru kemarin saya diundang di pesantren mana cuy, di Bandung ya. Saya itu main debus. Saya main debus di pesantren Bandung. Saya main kebal-kebalan, makan beling, terus lampu neon di iniin nggak pecah, dinaikin gitu. Saya praktisi, jadi saya tahu bagaimana teknik-teknik debus. Berarti intinya nggak ada hal Nggak ada. terkait yang involve di
pertunjukan itu ya. Iya, nggak ada yang menyelisih agama harus baca mantra apa nggak ada. Ini satu lagi. Ada lagi? Udah? Udah. Cuman satu lagi deh Bang Marcel. Cuman Bang Marcel sendiri kan sempat ada yang bilang tentang itu kan sistemnya sugesti juga berarti yang Bang Marcel percaya ya. Apa? Mungkin kayak mantra juga menambah sugesti atau gimana kan ada juga sempat Belief system. Iya, belief system ada juga sempat dukun bilang ya kalau emang itu dibutuhkan untuk kesembuhan pasien kenapa enggak dipakai gitu. Tanggapan Bang Marcel sendiri seperti apa? Ya, kalau misalkan itu dibutuhkan untuk kesembuhan, kenapa nggak doa aja yang dipakai? Kenapa harus mantra? Kenapa nggak digeser ke kepercayaan kepada Tuhan lagi gitu? Kenapa harus percaya ke benda-benda yang mati kayak gitu? Gitu, benda-benda mati untuk kesembuhan ini udah pembodohan maksud saya gitu. Jadi lebih baik dilarikannya lagi ketika memang sakit, kepercayaan ini atau belief system ini dilarikan lagi ke doa dan ke Tuhan masing-masing gitu. Itu yang saya edukasikan sih, untuk lebih percaya ke agama dan Tuhan masing-masing daripada perdukunan. Karena hidup kita kan bukan di dunia ini doang. Tapi sosok Pak Ian sendiri sama mungkin teman sharingnya Bang Marcel, Bang Awai sendiri kan juga sempat kata bongkar-bongkar perdukunan. Sebenarnya konsep yang Bang Marcel angkat ini untuk YouTube itu mungkin ada mengadaptasi konsep dari Pak Ian sendiri juga atau mungkin ada beberapa teman juga yang bongkar-bongkar. Untuk awal enggak, saya berawal dari memang kemirisan saya tahun 2012 itu ya, saya mulai melihat ini kok dunia sulap doang yang dibongkar-bongkar, kenapa nggak perdukunan yang dibongkar gitu. Akhirnya 2014 saya mendalami dunia perdukunan lebih dalam, belajar juga, datang ke toko alat dukun, saya pelajarin fakta-faktanya seperti apa, dan di tahun 2016 akhirnya saya buat video pertama tuh, saya bongkar rahasia perdukunan bulu perindu pada saat itu. Nah itu memang nggak terinspirasi dari mana-mana, bukan dari James Randi, bukan dari Pak Ian Nurindra dan lain sebagainya. Jadi memang itu terinspirasi dari diri sendiri ke atas kemirisan, dan saya merasa kayak diberikan informasi atau tanggung jawab untuk menyampaikan ini oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla. Gitu sih, makanya saya sampaikan, nggak ada terinspirasi dari mana-mana. Karena kalau James Randi, parahnya James Randi adalah dia membongkar rahasia sulap juga. Jadi kalau ada sulap yang dianggap yakin banget pakai goib atau orang-orang menganggap itu keajaiban, dibongkar juga sama James Randi. Sedangkan saya enggak. Saya tuh ketika ada orang yang main sulap ya saya hormati, karena itu untuk hiburan doang. Jadi ya saya memilih-milih, tetap yang saya bongkar adalah yang merugikan masyarakat aja. Oh begitu, ketika trik sulap digunakan di situ untuk pada dibongkar. pengobatan. Iya. Ketika trik sulap digunakan untuk pengobatan dan diberikan keyakinan kepada yang menontonnya bahwa ini beneran, ini beneran disantet loh, ini buktinya. Itu pasti saya bongkar tuh. Pasti saya bongkar. Karena kalau misalkan nggak ditayangin ke umum, ada orang yang ngotot banget disantet, diguna-guna, terus kita pakai trik sulap, nggak ditayangin ke umum nih, itu nggak masalah untuk pribadi dia nih, karena otaknya udah terlanjur rusak gitu kan, percaya terhadap hal-hal yang kayak santet dan sebagainya gitu. Akhirnya mau nggak mau pengobatannya pakai trik sulap, itu nggak masalah. Tapi permasalahannya adalah ini yang divideoin, terus dipertunjukkan seolah-olah ini beneran pengobatannya, transfer penyakit ke kelapa, ke kambing ya. Nah ini yang perlu diluruskan, yang saya luruskan, gitu. Agar masyarakat nggak ada yang percaya. Berarti sampai sekarang nanti next bakal tetap ada konten bongkar-bongkar itu? Sampai sekarang masih ada tuh, setiap hari Jumat. Kalau itu dari dulu sampai sekarang tetap konsisten setiap hari Jumat. Cuma nanti kan banyak banget yang request juga, uploadnya jangan seminggu sekali dong. Nah, makanya saya tambahin konten-konten baru sekarang. Untuk magic, nanti ada ruang merah juga. Ada banyak lah. Tapi ya gini Bang Marcel, timbul pertanyaan, Bang Marcel kan membongkar segala macam itu sendirian gitu. Apakah nanti kedepannya bakal mengajak orang untuk sama-sama membongkar, collab? Karena ya kita di dunia ini kan untuk jadi sukses supaya orang itu kita nggak bisa sendiri gitu loh. Iya, kalau untuk ngajak sukses ya banyak, saya kayak ngajak-ngajak dan dulu udah saya lakukan ya, mengajak sukses ya. Kalau untuk bongkar enggak, karena saya tahu resikonya, banyak yang nggak sanggup untuk menerima resikonya, teman-teman magician juga. Jadi untuk teman-teman magician dari dulu, saya sama tim-tim saya ini, saya udah ngajakin datang ke kota ini, tes kesaktian, ya kan? Kan sekarang naik juga semua tuh kan, tes kesaktian orang Jogja, tes kesaktian orang Solo, tes kesaktian orang Cirebon, gitu kan? Itu kan saya ngumpulin komunitas magic di sana, terus saya tes kesaktiannya masing-masing, saya blow up. Dan bagi siapapun yang mau dapat
hiburan Magic bisa menghubungi mereka. Saya tampilin Instagramnya, saya tampilin medsosnya yang ada gitu. Saya bantu juga mereka untuk naik gitu dari dulu, bukan hanya sekedar viral ini doang. Oh, jadi udah dari dulu Udah dari dulu. ngajak pesulap Ngajak semua, iya. Bahkan teman-teman saya nih banyak yang, ya saya nggak bisa nyebut lah, ada teman-teman artis yang udah untuk mulai turun. Sel, ini gimana Sel? Covid nih nggak ada job dan sebagainya gitu. Gimana biar bisa hidup di zaman sekarang? Saya ajarin kok, step by stepnya gratis, bener-bener. Karena memang bagi saya tuh hidup ini bukan kompetisi lagi tapi kolaborasi, gitu. Jadi saya kayak banyak yang pemutus rezeki, lu fokusnya ke perdukunan doang. Yang gue bongkar kan rahasia perdukunan yang merugikan masyarakat Indonesia. Berapa banyak yang rezekinya saya angkat di channel YouTube saya tuh dari komunitas sulap, terus juga banyak dari dulu tuh ya, kayak pedagang-pedagang yang beneran saya pin-pinin gitu. Itu sebanyak banget. Bahkan endorse kayak story itu banyak juga dari teman-teman yang baru buka usaha, dia nggak punya budget, ya saya bantuin juga gitu. Tapi kebanyakan jawabannya setelah mereka diajak gitu untuk oke, bareng-bareng kita bongkar dan segala macam. Biasanya jawabannya seperti apa sih? Mungkin kalau untuk bongkar rahasia perdukunan enggak sih, karena mereka banyak yang nggak mau kena masalah, khawatir keluarganya gitu-gitu sih. Kalau saya kan totalitas, saya pribadi percaya segala hal yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan, jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Kalau saya pribadi ya, cuma kan pemikiran orang beda-beda. Makanya untuk bongkar rahasia perdukunan ini biarkan saya aja. Nantinya kedepannya di ruang merah itu juga, insya Allah ya. Jadi teman-teman yang pernah ketipu dukun, yang pernah ketipu untuk beli-beli jimat tapi efeknya nggak ada, nanti saya undang-undangin ke ruang merah untuk cerita. Bahkan ada beberapa korban yang datang ke saya juga, bayangin kayak diminta untuk minum air kencingnya sendiri sama dukun untuk pengobatan, bilangnya seminggu full dan nggak berefek apapun, malah nambah penyakit. Nah nanti saya undang-undangin yang kayak gitu-gitu, saya jelaskan sebenarnya itu apa, sebenarnya bendanya kayak gimana. Misalkan punya benda yang bisa bergetar, nanti kita bongkar di situ gitu, di ruang merah. Jadi akan banyak sih yang lebih edukatif dan hiburan juga gitu. Kak, terakhir dari aku, ada kabar dari Bang Sunan mungkin sebagai kuasa hukum, udah sempat ngobrol lagi? Belum sih, belum, karena nggak ada masalah hukum juga. Oh, oke. Nggak ada masalah hukum sampai sekarang gitu. Jadi belum ada yang diobrolin lagi. Paling itu sih, saya pernah nanya ke Bang Sunan tentang yang orang-orang yang berusaha fitnah-fitnah ini bisa dilaporin nggak sih gitu. Iya, orang-orang yang berusaha fitnah ini, mereka bilang punya rekaman telepon gitu kan. Mereka bilang juga, saya ada buktinya video, saya ada buktinya foto dan sebagainya. Tapi nggak pernah ditunjukin. Ini untuk semua ya, silahkan tunjukin dong buktinya dong. Silahkan buktinya, terus ngomong yang jelas, jangan pakai diduga. Jangan pakai kata diduga dong. Nah itu kalau kata Bang Sunan dan pengacara-pengacara lain, teman-teman pengacara saya, kalau masih ada kata diduga, dia sendiri nggak pede. Diduga, ini diduga besar, kemungkinan besar. Kalau berani ngomong nggak usah pakai kemungkinan dong, gitu. Baru bisa dilaporin gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin next time ini seperti yang saya bilang ya, saya kan lagi fokus ke Mas Udin dulu. Ini bisa dibilang ini saya lagi menebar jaring. Yang masuk-masuk nih fitnah-fitnah, suatu saat nanti ketika Mas Udin selesai, saya angkat jaringnya, udah. Jadi mungkin di penjara akan ramai sama perdukunan ya. Ya saling mengobat-ngobatin aja tuh ya, pakai trik. Tapi imbas lainnya juga ke aksi Bang Marcel ini banyak yang kayak satu persatu nama muncul ke publik, jadi tenar segala macam, kayak sepertinya yang jadi rapper itu contohnya. Gimana tanggapannya? Iya, ya nggak apa-apa, kalau saya mau jadi bisa bagi-bagi rezeki kan dari nama saya. Dan kalaupun fitnah-fitnahan, ejekan dan sebagainya, sebenarnya kalau diambil niat saya kan untuk kehidupan berikutnya ya. Di kehidupan berikutnya itu fitnah-fitnahan dan ejekan semacam itu akan mengurangi dosa saya. Dan itu akan diambil sama mereka dan saya justru malah terima kasih. Karena saya mengakui dosa saya banyak kok. Jadi fitnah-fitnah seperti itu semoga bisa mengurangi dosa saya juga sih. Amin. Gitu. Oke, Oke, Mas. Siap.